Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Irfan Effendi. Eh, saya merupakan mahasiswa UIN IB Padang, jurusan Ekonomi Syariah, PP 2017. NIM saya adalah 1713060260. Baik, teman-teman semuanya. Kali ini kita akan membahas mengenai BMC atau Business Model Canvas. Ini merupakan tugas studi kasus keempat pada mata kuliah kewirausahaan yang dibimbing oleh Ibu William Meta SEI MM. Lalu kita akan membahas tentang BMC atau Business Model Canvas yang akan saya buat atau bisnis yang akan saya buat. Baik, langsung saja. Akan lebih menarik jika kita melihat filenya secara langsung. Baik, ini merupakan filenya. Oke, ini merupakan BMC-nya. Ini adalah bisnis model canvas-nya. Oke, kita akan bahas satu persatu apa yang terdapat di BMC toko aneka kayu yang akan saya buat. Yang pertama itu adalah key activities-nya, kita bahas terlebih dahulu, yaitu di sini karena kami berurusan dengan kayu, kami ingin merawat lingkungan secara baik dan kami juga ingin ramah lingkungan lah gitu, karena kayu kan memang lama tumbuhnya gitu. Jadi kami membeli kayu, itu adalah limbah kayu yang masih layak pakai yang kami dapat dari pabrik-pabrik atau tempat pembuatan furnitur gitu. Yang kedua, kami menerima model pesanan menurut orderan konsumen karena kami sudah mempromosikan juga sebelum kami promosi akhir, kami juga melakukan promosi pra order lah untuk konsumen kami. Jadi mereka bisa mengorder sesuai dengan keinginan atau model yang mereka inginkan sendiri. Yang berikutnya adalah masuk ke tahap mengolah kayu menjadi kerajinan. Itu sudah saya masukkan di dalam proposal atau business plan, proposal business plan saya yang merupakan itu adalah tugas studi kasus kedua. Yang berikutnya adalah mempromosikan produk kerajinan. Promosi kami itu nanti akan kita bahas di channelnya. Yang berikutnya adalah mengantar produk pesanan konsumen melalui ekspedisi. Yang berikutnya adalah key partners. Kami memiliki dua partners utamanya, yaitu yang pertama kami bekerja sama dengan pemilik pabrik mebel dan furniture karena kami berusaha menekan biaya agar tidak terlalu banyak memakan budget. Oleh karena itu kami bekerja sama dengan pemilik pabrik ini agar dapat menekan angka pengeluaran gitu. Yang berikutnya adalah jasa pengiriman barang atau ekspedisi seperti Gojek atau Pos, JNE dan lainnya. Itu kami butuhkan karena kami beroperasi secara online juga selain di pabriknya, selain di rumah produksi kami sendiri. Oleh karena itu kami membutuhkan jasa pengiriman barang atau jasa ekspedisi. Yang berikutnya adalah kita masuk kepada key research. Key research kami itu ya ada beberapa. Itu yang pertama kami resource kami itu adalah pabrik mebel dan furniture, yaitu tempat kami mendapatkan bahan baku kami tadi. Yang berikutnya adalah skill dari pekerja kami yang membuat kerajinan tersebut menjadi dari bahan sisa tadi bisa menjadi benda menarik yang memiliki nilai jual.
Yang berikutnya adalah modal, seperti modal kami itu seperti membeli alat perlengkapan lain seperti cat, kuasnya atau dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah alat-alat yang akan digunakan saat produksi seperti gergaji, eh, eh, gerinda dan sebagainya. Itu juga sudah saya masukkan ke proposal yang saya kirimkan kemarin. Yang berikutnya adalah value proposition-nya. Value proposition-nya dari toko aneka kayu itu adalah souvenir yang diproduksi oleh toko aneka kayu ini memiliki model yang sangat kekinian. Karena balik lagi customer segmen kami nantinya, yaitu dengan model yang kekinian akan menarik calon-calon konsumen yang kami targetkan tadi nantinya. Dan bentuk yang unik dan cantik juga bisa dijadikan sebagai kenang-kenangan, hadiah ulang tahun dan hadiah wisuda dan lain-lainnya. Itu bisa kita lihat juga rinciannya di sini. Toko aneka kayu memiliki daya tarik juga berupa bentuk yang sangat cantik dan unik dan bisa dijadikan kado atau kenang-kenangan, dan memiliki layanan custom produk sesuai dengan keinginan konsumen, sehingga konsumen bisa memilih model yang mereka inginkan sendiri. Dan harga yang ditawarkan juga sangat bersahabat. Itu kembali lagi kepada bahan utama. Bahan utama kami adalah sisa-sisa produk yang masih layak pakai dari pabrik furniture dan mebel tadi. Yang berikutnya kita masuk kepada customer relationship, yaitu kami di toko aneka kayu, kami memiliki beberapa hal-hal yang sangat membuat customer untuk tertarik belanja di toko kami, yaitu yang pertama adalah harga kami diskon jika membeli dalam jumlah tertentu, pakai jika. Dan berikutnya adalah model yang bisa di custom sesuai dengan keinginan customer. Ini merupakan layanan customer yang mereka membeli sesuai apa yang mereka inginkan. Gitu. Dan berikutnya adalah program giveaway. Kami mengadakan giveaway setiap bulannya demi menarik konsumen dan perluasan pelanggan kami. Yang berikutnya adalah channel. Channel atau media yang kami gunakan itu adalah media sosial di internet, yaitu seperti Instagram, WhatsApp, dan lainnya. Ini merupakan media yang kami gunakan untuk produksi. Yang berikutnya adalah e-commerce. Kami menggunakan e-commerce dalam penjualan hasil produksi kami, yaitu seperti Shopee atau Lazada dan Bukalapak. Karena di sini di e-commerce itu biaya promosinya sangat kecil sehingga bisa menekan biaya produksi. Dan channel kami yang terakhir adalah rumah produksi kami sendiri yang ada di Negari Peninjauan, Kabupaten Tanah Datar, yang bersebelahan dengan Kota Parangpanjang sehingga mudah untuk dijangkau. Misalnya teman-teman yang dari Padang atau dari Bukit Tinggi, jika ingin langsung melihat proses produksi kami dan bersedia menjemput, kalau ada waktu untuk menjemput atau tidak ingin ada biaya tambahan karena biaya ekspedisinya, bisa langsung menjemput ke rumah produksi kami di Negari Peninjauan. Yang berikutnya kita masuk kepada customer segment. Ini merupakan hal yang sangat vital bagi kami karena kami membuat usaha, kami memastikan bahwa customer kami itu ada. Oleh karena itu kami membuat customer segment atau segmen mana yang hendak kami masuki. Di sini kami bisa menjelaskan. Yang pertama, kami mengincar pangsa pasar itu adalah mahasiswa. Kenapa mahasiswa? Mahasiswa yang hendak kami jadikan customer ini adalah mahasiswa yang baru tingkat 1 hingga tingkat 6.
karena rata mereka masih sedang senang-senangnya menggonta-ganti hiasan kamarnya di kos atau hiasan kamarnya di kamar rumahnya, karena mereka belum terfikirkan untuk sibuk dalam pengerjaan skripsi atau tugas yang diberikan belum terlalu berat, hingga mereka masih punya pikiran untuk mencari hiburan dalam di kamarnya sendiri, dan toko kami merupakan salah satu jawabannya. Yang berikutnya adalah remaja kekinian. Remaja kekinian itu yang kami incar itu adalah usia 13 hingga 25, dari remaja hingga tumbuh dewasa lah gitu. Jadi mereka masih labil atau masih dalam proses pencarian jati diri. Itulah yang hendak kami manfaatkan dalam mempromosikan produk kami, karena mereka mudah terpengaruh dengan hal-hal yang kekinian. Jika mereka tertarik, mereka akan membeli. Oleh karena itu kami sebisa mungkin memperlihatkan model-model yang sangat unik yang membuat mereka akan tertarik. Dan berikutnya adalah pasangan kekasih. Kenapa pasangan kekasih? Biasanya orang sepasang kekasih ini akan memberikan kado untuk orang yang dikasihinya. Oleh karena itu kami mengincar mereka karena barang yang kami buat adalah barang yang bisa dijadikan hadiah, dan modelnya pun sangat unik dan bisa dipajang muka sendiri bahkan. Oleh karena itu pasangan kekasih biasanya akan sangat tertarik dengan produk yang kami tawarkan. Dan berikutnya adalah pasangan suami istri muda. Kenapa? Mereka baru berumah tangga, mereka masih sedang asik-asiknya dan masih suka-sukanya memberikan hadiah kepada pasangannya. Lalu mereka masih sibuk dalam menghiasi rumahnya dengan hal-hal yang menurut mereka menarik, yang akan menjadikan karakter rumah mereka. Oleh karena itu kami mengincar pasangan suami istri muda karena kami membuat benda-benda atau pajangan atau cindera mata tadi yang unik dan menarik bagi kaula muda, termasuk pasangan suami istri muda. Kecuali pasangan duda dan janda, itu lain cerita. Oke, yang berikutnya adalah wisudawan wisudawati. Kenapa wisudawan wisudawati? Biasanya mahasiswa ketika di hari kelulusan atau hari wisudanya, mereka akan saling bertukar kado dengan teman-temannya. Itulah yang membuat kami dan mendorong kami untuk menjadikan wisudawan wisudawati sebagai target pasar kami. Oleh karena itu kami juga akan menjalin koneksi dengan beberapa teman-teman kami yang ada di universitas untuk mempromosikan kepada calon wisudawan wisudawatinya ketika mereka sudah sempro atau sudah munakasah. Mereka merupakan target pasar kami yang paling matang karena mereka pasti ingin memberikan kado atau kenang-kenangan untuk teman-teman seperjuangan dengan mereka. Oke, kita lanjut kepada topik berikutnya, itu adalah cost struktur. Cost struktur yang ada di toko aneka kayu ini ada 4. Atau itu yang pertama itu adalah bahan baku. Bahan baku ini seperti cat, paku dan sebagainya. Itu pasti menggunakan itu biaya juga. Karena itu di sini merupakan biaya bahan baku. Yang berikutnya adalah biaya produksi. Biaya produksi seperti kami membayar listrik dalam menjalankan mesin-mesin yang kami gunakan, seperti mesin gerinda untuk memperhalus permukaan kayu, gergaji mesin kami juga ada. Dan oleh karena itu kami membayarkan listrik, membayarkan gaji upah atau apa itu, gaji bagi karyawan kami yang bekerja sebagai pembentuk atau
orang yang menjalankan produksinya tadi. Dan berikutnya adalah biaya packing. Karena packing ini juga butuh biaya biasanya. Kami membeli kardus-kardus, membeli kertas kardo, karena kami mempacking sesuai dengan apa yang kami tujukan tadi. Kami menggunakan mempackingnya semenarik mungkin sehingga ada kepuasan ketika first impression si pembeli kami tadi, sehingga mereka ingin kembali membeli di toko kami. Yang berikutnya adalah biaya kirim. Biaya kirim ini biasanya kami bebankan kepada pembeli, namun kadang-kadang kami mengadakan program giveaway tadi dan kami juga memberi promo-promo seperti potongan biaya ongkos kirim. Oleh karena itu kami juga terbeban biaya kirim. Dan berikutnya adalah revenue stream. Revenue stream ini merupakan pendapatan yang didapatkan oleh sebuah usaha. Dan kami hanya baru memiliki satu revenue stream, yaitu dari penjualan produk. Penjualan produk yang kami jual seperti pajangan dinding, foto transfer ke kayu palet, dan lampu tidur yang kami jual. Disitulah pendapatan utama kami. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang kurang dari kami mohon maaf. Jika ada masukan silahkan di komen di kolom komennya. Jika teman-teman menyukai metode usaha kami, tolong di like videonya. Dan jika ingin subscribe juga tidak apa, karena subscribe itu gratis. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.